ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi Dahdi Syubuhati Mafhumil Bid'ah lil Arfaj, atau meluruskan kesalahpahaman tentang bid'ah oleh seorang yang bernama Abdul Ilah Al-Arfaj. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang munaqasyah atau dialog yang disusun oleh beliau untuk memudahkan kita memahami kesalahpahaman penulis yang bernama Al-Arfaj itu dalam memahami bid'ah. Dialog antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah, di mana kemarin kita sampaikan ahlul bid'ah tersebut heran kenapa sih kok para ulama ini banyak yang mencela-mencela dalam menentukan sikapnya terhadap bid'ah. Di satu sisi mereka melarang bid'ah, tapi di sisi yang lain mereka juga jatuh dalam perbuatan bid'ah juga. Seakan-akan mereka ini tidak memiliki ketentuan kaidah dalam menentukan mana yang bid'ah dan mana yang tidak. Kemudian dia mulai membawakan syubhat di mana bid'ah itu sebenarnya baik. Ya, bid'ah itu sebenarnya hasanah, bukan sesuatu yang dilarang. Karena Umar ibn Khattab mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, ini kemarin sudah kita bantah. Kemudian juga pada ucapan sebelumnya di mana dia menolak kaidah umum bahwa ibadah itu harus tauqifiyah. Ibadah itu harus berhenti pada dalil. Nah, dia menolak itu. Enggak harus. Ibadah itu enggak harus ada dalilnya. Boleh kita melakukan ibadah-ibadah meskipun tidak ada dalilnya. Ya, maka kemudian dibantah oleh beliau bahwasanya tidak ada satupun ulama bahkan yang mendukung adanya bid'ah hasanah itu nggak pernah mengatakan ibadah boleh tanpa dalil. Ya, ulama yang mendukung adanya bid'ah hasanah, yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu, kalaupun mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, tetap mereka mengatakan bahwasanya ibadah harus didukung dengan dalil. Ya, maka kesimpulannya kata beliau, para ulama mereka ini sepakat bahwa ibadah harus di atas dalil. Entah yang pro sama bid'ah hasanah atau yang anti dengan bid'ah hasanah,
Mereka sama-sama sepakat bahwa namanya ibadah harus ditopang dengan dalil. Ya, maka mereka ini punya pakem, punya rumus, punya kaidah dalam masalah bid'ah. Hanya saja nanti turunan-turunannya, kasus per kasusnya ini memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang membid'ahkan, ada yang tidak. Ya, ada yang menghukumi ini bid'ah, ada yang tidak. Nah, kalau yang seperti ini wajar, normal. Ya, namun mereka sepakat di atas rumus yang sama, di atas kaidah yang sama, bahwa al-aslu fil ibadah at-tauqif. Secara asal ibadah itu berhenti pada dalil. Baik, kemudian dibantah lagi sama mereka, sama ahli bid'ah di halaman 108 yang paragraf paling bawah. Qala al-mukhalif, berkata ahli bid'ah, innal qawla bi annaha tauqifiyatun 'alal itlaqi yatarattab 'alaihi annal mustajaddati wal mustahdatsati kal adzan wa ilqa'il khutab bi mukabbiratis saut bid'atun dhalalatun wa hakadha. Kata dia, oh kalau gitu ibadah itu kalau harus berhenti pada dalil secara mutlak, harus berhenti pada dalil ibadah itu, maka berarti perkara-perkara yang baru, teknologi-teknologi yang baru ditemukan seperti adzan pakai mikrofon atau menyampaikan khutbah ceramah pakai mikrofon, harusnya itu juga bid'ah dolalah. Ngerti ya maksudnya ya? Ya, saya sederhanakan. Kan kita tadi punya kaidah bahwa ibadah harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalil maka itu bid'ah dolalah. Ya, tidak ada bid'ah hasanah. Nah, toyib, kalau itu diterapkan secara mutlak, setiap yang baru dan tidak ada dalilnya itu bid'ah, maka berarti adzan dengan mikrofon, ceramah pakai mikrofon, itu harusnya bid'ah dolalah juga, kata dia. Lidha yajibul qawlu bi annaha laysat tauqifiyatan 'alal itlaq. Ya bingung dewe kan, kata dia. Loh, kalau kalian bingung sendiri, kalian nggak berani membid'ahkan mikrofon. Ya, berarti kalian mencela-mencela. Nah, makanya paling enak, kata dia, kita wajib memahami bahwa ibadah nggak harus berhenti pada dalil. Boleh kita berinovasi dalam ibadah. Ngerti ya? Nah, makanya coba kalau menerapkan kaidah kalian, ibadah harus pakai dalil. Akhirnya ngeluh dewe kon. Bingung sendiri kau. Ya mikrofon pasti kau anggap bid'ah. Kalau kau tidak anggap mikrofon ini bid'ah, berarti kau menyelisihi kaidahmu sendiri. Ya, maka paling enak kaidah saya. Ibadah nggak harus dengan dalil. Tahu? Wali ajli hadza fa innahu bisababi istiqra'i li kalamil ulama fil bid'ah faqasamtuhum ila muwassi'in wal mudayyiqin. Oleh karena itulah setelah saya menelaah ucapan para ulama dalam masalah bid'ah, saya mendapati para ulama itu saya bagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang bermudah-mudahan luas dalam bid'ah dan ulama yang ketat dalam masalah bid'ah. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini bagi-bagiannya dia sendiri yang membagi-bagi. Ulama ada yang ketat, ya, ulama ada yang longgar, dan ini dari dia sendiri. Faman qala, barang siapa dari ulama itu yang mengatakan inna fid dini bid'atun hasanah atau bid'atan hasanah wa annal ibadati laysat tauqifiyatan wa anna hadhil mustajaddat laysat bid'atan fahuwa minal muwassi'in. Kalau ada ulama yang berpendapat bahwa di dalam agama ada bid'ah hasanah dan ibadah-ibadah yang dikerjakan itu nggak harus ada dalilnya, sehingga mikrofon dan teknologi-teknologi yang baru yang digunakan itu bukan bid'ah. Nah, ulama yang seperti ini digolongkan ulama yang apa? Ketat atau longgar?
Hah? Longgar. Iya, dia bilang ada bid'ah hasanah, terus ibadah nggak harus dengan dalil, ya terus perkara-perkara baru seperti mikrofon dan yang lainnya itu bukan bid'ah. Maka ini digolongkan sama dia sebagai ulama yang longgar. Waman la fahuwa minal mudayyiqin. Adapun yang tidak seperti itu, maka dia termasuk ulama yang ketat. Tsumma dhaharali, kata ahli bid'ah ini, kemudian nampak bagiku, anna minal qailina bi annal bid'a kullaha dhalalatun man yatanaqadha wa yujawizu mukabbiratis saut. Kemudian nampak bagiku, itu ulama-ulama yang ngomong bid'ah itu semuanya dolalah, tidak ada bid'ah hasanah, maka mereka ini mutanakid, mereka ini mencela-mencela, nggak konsisten, kontradiksi. Kenapa? Karena mereka jatuhnya juga membolehkan bid'ah. Apa itu? Mikrofon. Ya. Mereka pun juga membolehkan bid'ah. Apa itu mikrofon? Mikrofon ibadah dan dipakai buat sholat kan? Ya, ibadah sholat itu dipakai buat adzan, ibadah adzan itu. Terus apa hukumnya? Boleh. Terus ini perkara baik atau buruk? Baik. Nah, berarti kau menyelisihi omonganmu sendiri. Jari ini kullu bid'atin dolalah. Jari ini ngono. Ini tuduhan dia ya. Wala yaj'aluha bid'atan. Dan ulama tersebut tidak menjadikan pembesar suara, pengeras suara sebagai bid'ah. Ma'anna lazima aslihi yaqdi bi annaha bid'atun dolalatun. Padahal konsekuensi dari pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada bid'ah hasanah, konsekuensinya, maka kalau dia konsisten, tidak mencela-mencela, harusnya dia bid'ahkan apa? Mikrofon juga. Bal dzakara ba'dhum anna jam'a sahabah lil mushaf laisa bid'atan. Bahkan sebagian di antara mereka, maksudnya mereka di sini ulama yang berpendapat tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah itu sesat. Mereka sendiri ngomong pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat itu juga bukan bid'ah. Tuh mencela-mencela mana? Padahal di zaman Nabi SAW tidak terjadi pengumpulan Al-Quran menjadi mushaf. Al-Quran di zaman Nabi itu bentuknya apa? Dihafal. Ya, baru di zaman Abu Bakar As-Siddiq Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Berarti itu bid'ah karena tidak ada dilakukan di zaman Nabi SAW. Nah, ulama-ulama yang bilang nggak ada bid'ah hasanah, kalau mereka konsisten, kata dia, harusnya pembukuan Al-Quran juga dibid'ahkan. Tapi tiba ono sing bid'ahkan, nggak ada. Wah, ini gak konsisten berarti. Ya, kalau mereka konsisten harusnya sahabat dituduh ahli bid'ah. Dan ini syubhat yang diucapkan oleh sebagian para pendukung bid'ah itu. Wahada khilafu aslihi, dan ini menyelisihi kaidah asalnya. Sebenarnya sudah ya kita bantah ini ya, bantah-bantah terus gak mari-mari kita ya kan. Maka nanti bisa dicek di video-video kita sebelumnya tentang kisah pembukuan mushaf Al-Quran, dan itu bukanlah bid'ah ya, karena tidak memenuhi dua syarat bid'ah. Nah, ini saja yang kita murojaah. Apa dua syarat bid'ah itu? Adanya ya sunnah tarkiyah. Apa yang pertama? Adanya motivasi. Dan yang kedua, tidak adanya penghalang. Ya, itu di murojaah terus itu. Maka pembukuan mushaf bukanlah bid'ah karena tidak memenuhi dua unsur tadi, yaitu Nabi tidak ada motivasi untuk mengumpulkan mushaf. Kenapa? Karena Qur'annya masih turun. Ada yang nasikh dan ada yang mansukh. Meskipun tidak ada penghalangnya. Kalaupun Nabi mau bisa. Ya, kalaupun Nabi mau, tapi tidak ada dorongan yang mendorong Nabi untuk melakukan itu. Kapan mulai ada dorongan membukukan mushaf? Ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq. Apa sebabnya dorongannya itu? Iya, banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh di peperangan. Itu ucapan
Oh belum, masih ada lagi. Tsumma istadalla bi anna qawaid asy-syari'ah dallat ala hadza wa hadza yatanafa ma'al qawli bi anna kulla bid'atin dhalalah. Kemudian dia berdalil dengan kaidah-kaidah syar'i yang menunjukkan akan hal tersebut. Maka ini bertentangan dengan pendapatnya yang mengatakan semua bid'ah sesat. Ya, intinya si ahli bid'ah ini ingin untuk meyakinkan bahwa ulama-ulama yang menolak adanya bid'ah hasanah, mereka ini juga mencela-menceli. Ujung-ujungnya mereka juga membolehkan bid'ah. Seperti mikrofon, pesawat, atau pembukuan mushaf Al-Quran, atau sholat taraweh. Ya, mereka nggak anggap itu bid'ah. Dan ini pernah dengar kita ucapkan dari seorang dai ahli bid'ah dari Malang sana, yang ngakunya muridnya Syekh Utsaimin. Itu juga membawakan syubhat yang sama, bahkan ditulis sama dia di papan tulis. Ya, katanya bid'ah itu semuanya dolalah, nggak ada hasanah. Terus kemudian dijebak. Ya, dijebak dengan kaidah tadi, seperti ucapan orang ini. Ya, apa hukumnya pembesar suara? Apa ini gitu. Tuh, berarti ini juga bid'ah. Kenapa nggak dibid'ahkan yang dolalah? Kenapa kok dianggap ini nggak apa-apa? Berarti kau secara tidak langsung juga menyetujui adanya bid'ah hasanah. Itu. Qala an-Nasih. Nah, maka dibantah oleh ahlu sunnah. Laqad utita min adami fahmika li dhawabitil bid'ah wa kalami ahlil ilm. Ya, sungguh kau mengucapkan seperti itu karena kau tidak memahami ketentuan-ketentuan bid'ah dan ucapan para ahli ilmu. Artinya kau bisa ngomong seperti itu karena kau tidak memiliki pemahaman yang baik tentang bid'ah, dan kau juga tidak memahami dengan baik ucapan para ulama yang membolehkan apa-apa yang kau tuduh bid'ah itu. Qala al-mukhalif, dibantah lagi sama si ahli bid'ah. Kaifa hadha? Kok bisa? Wa anal mutakhassis fi dirasatil bid'ah. Tuh dia sombong. Dia mengatakan kok iso saya dianggap tidak paham tentang bid'ah. Padahal saya ini mutakhassis. Apa mutakhassis? Spesialis. Padahal saya ini spesialis dalam dalam masalah bid'ah, dalam ilmu kebid'ahan. SPB. Spesialis bid'ah. Anyar. Wa alaftu fiha kitaban ba'da dirasatin wa bahthin. Kata dia, dan aku sudah menulis kitab tentang bid'ah ini setelah aku pelajari, setelah aku teliti, setelah aku pelajari, aku teliti, aku riset, kemudian aku bukukan penelitianku itu menjadi sebuah kitab. Nah, ini kitabnya namanya Mafhumul Bid'ah, ditulis oleh Abdul Ilah Al-Arfaj. Bukan ini bantahannya, ini yang ada di hadapan antum itu bantahannya. Buku aslinya namanya Mafhumul Bid'ah oleh Abdul Ilah Al-Arfaj. Maka dia mengklaim bahwa dia ini sudah melakukan riset, penelitian tentang bid'ah. Tapi ternyata meskipun orang meneliti, buka kitab sana, buka kitab sini, apakah jamin dia paham? Nggak jamin juga. Contohnya orang ini, ya, sudah meneliti tapi nggak paham-paham. Maka pemahaman itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pemahaman itu adalah bentuk taufik dari Allah, bukan dari orang tersebut. Meskipun orang itu sudah mengupayakan berbagai macam usaha untuk supaya bisa paham, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikannya taufik, gak paham-paham dia, gak mudeng-mudeng. Dia buka kitab ini, dia dengarkan pengajian ini, dia dengarkan pengajian itu, tapi kalau Allah tidak memberikannya al-faham, pemahaman, maka tetap dia gak mudeng-mudeng. Dulu kita pernah ngajar, ada seorang anak yang dia itu nggak paham-paham, bukan karena dia itu nggak memperhatikan saya, enggak, dia serius memperhatikan saya. Oh, konco-konco lo apal kabeh, paham semuanya. Saya tanya paham-paham, saya kasih pertanyaan bisa jawab dia, oh iya berarti paham. Tapi ada satu fulan ini nggak paham-paham.
Saya sederhanakan lagi bahasa saya. Saya tanya paham, jujur saja nggak apa-apa, tetap godek-godek dia nggak paham. Ya. Saya sederhanakan lagi, bahkan saya kasih bahasa yang sama seperti bahasa anak-anak sudah. Ya, anaknya mungkin masih SMP gitu. Saya sederhanakan bahasa yang mungkin lebih dia pahami. Tetap kesimpulannya saya tanya, paham? Belum, susah, masih setengah-setengah gitu. Gemes tak remet kepala nih. Opo sih, ono ndasmu apa ono ndasmu iki ono opo nih gitu. Ya, kita nggak bisa menjadikan orang itu paham, nggak bisa. Karena paham itu apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya bisa menyampaikan saja. Tapi kembali ke sini, laisa, kata ahlu sunnah, laisa kullu man allafa asaba. Tidak semua orang yang menulis kitab maka berarti pasti yang ditulisnya itu benar. Faqad allafa ahlul bid'ah mujalladatin fid da'wati ila bid'ahim wa aqaidihim al-fasidah. Sungguh telah banyak ahli bid'ah yang mengarang kitab berjilid-jilid. Isinya apa? Ajakan kepada bid'ah mereka dan ajakan kepada akidah rusak mereka. Ya, tapi nulisnya berjilid. Antum kalau lihat kitab-kitabnya Syiah Rafidhah, berjilid-jilid mereka. Ya, berjilid-jilid. Kita dulu pernah ingin untuk mendownload kitab-kitab yang menjadi rujukannya Syiah. Saya yang download itu capek jemaah. Iya, yang download itu capek. Ada kitab Biharul Anwar karangan Al-Majlisi. Itu 50 jilid lebih itu. Iya. Al-Kafi lil Kulaini. Berjilid-jilid mereka ngarang-ngarang kitab. Tujuannya apa? Untuk menegaskan bid'ah mereka dan menyebarkan akidah rusak mereka. Maka nggak semua yang nulis kitab terus dikatakan betul, benar. Ya, belum lagi tafsir Al-Qummi. Ya, berjilid-jilid juga. Qala al-mukhalif. Dikatakan lagi, ahli bid'ah berkata lagi, inna za'maka anni lam afham syai'un kabirun. Sesungguhnya tuduhanmu itu bahwasanya aku tidak paham tentang bid'ah itu adalah sesuatu yang sangat besar, tuduhan yang sangat besar. Fa imma an tuthbitahu au an tu'rida anhu wa tataraja'. Maka kau cuma punya dua pilihan, kata si ahli bid'ah ini, kau cuma punya dua pilihan. Kau buktikan bahwasanya aku memang nggak paham tentang bid'ah, atau yang kedua kau ralat tuduhanmu tadi kalau aku nggak paham tentang bid'ah. Qala an-nasih, berkata ahlu sunnah, yalzam binaan ala taksilika wa taksimika an taja'ala kullal ulama muwassi'in. Kata ahlu sunnah, berdasarkan apa yang telah kau pahami tadi, yaitu ulama terbagi menjadi dua, ada yang luas dan ada yang ketat dalam masalah bid'ah. Berdasarkan itu, maka seharusnya kau hanya menjadikan ulama itu satu saja, yaitu ulama itu harusnya semuanya luas. Konsekuensinya itu berdasarkan apa yang telah kau pahami tadi. Li'annahu la yujad alimun yaqulu innal ibadati laysat tauqifiyatan 'alal itlaq. Karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa ibadah itu bukan tauqifiyah secara mutlak. Ya, tidak ada satupun ulama yang mengatakan ibadah itu boleh dikerjakan semau kalian tanpa harus ada dalil. Ya, bawakan kita bukti ada ulama yang membolehkan kita melakukan ibadah tanpa dalil. Nggak ada, kata beliau. Maka harusnya kalau kau konsisten, kau tidak membagi ulama menjadi dua golongan, tapi cuma satu golongan saja, yaitu ulama yang luas. Wa aidan kullul ulama alladzina jawazu ibadatin lam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuhu jawazu dzalika taba'an lil qawaidisy syar'iyyah wal adillatil 'amah. Demikian juga semua ulama
yang kau anggap mereka itu membolehkan beribadah dengan ibadah yang tidak dikerjakan oleh Rasul dan para sahabatnya, mereka membolehkan itu karena mengikuti kaidah-kaidah syar'i dan mengikuti dalil-dalil yang secara umum. Jadi bukan dipahami, oh ini ulama ini membolehkan beribadah, padahal ibadah ini tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Seperti kemarin kita sampaikan, ulama membolehkan badal haji, badal umroh. Padahal Nabi selama hidupnya pernah nggak badal umroh? Nggak pernah. Tapi ulama ini membolehkan. Oh, berarti ulama ini memang ulama yang luwes. Loh, itu luwes. Ulama yang membolehkan perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, membolehkan ibadah yang tidak dilakukan Nabi, mereka itu mengikuti kaidah-kaidah, mengikuti ketentuan-ketentuan syariat. Jangan dimutlakkan, oh berarti nek ngono oleh ibadah apapun sudah, yang penting ibadah. Masih ora ono dalile gak apa-apa. Nggak dipahami demikian. Lidha, oleh karena itu, fa innaka satatarru ila ihda natijatain la mahalah. Nah, kalau sudah demikian, maka kau terpaksa mengambil salah satu dari dua kesimpulan yang tidak mungkin kau bisa menghindar dari dua kesimpulan itu. Imma antar miyal ulama abit tanaqud. Kesimpulan pertama dari apa yang kau pahami itu berarti kau menuduh ulama mencela-menceli. Ya, kau menuduh ulama mencela-menceli. Kenapa? Li'annahum marratan yuwassi'un wa marratan yudayyiqun. Karena ulama-ulama itu secara nggak langsung kau mengatakan bahwasanya mereka ini kadang luas membolehkan bid'ah-bid'ah, tapi terkadang di satu sisi mereka ini strength dalam masalah bid'ah. Berarti ini kontradiksi mencela-menceli. Itu kesimpulan pertama, kau menuduh mereka kontradiksi. Au antakuna mutanaqidon, atau kesimpulan kedua, kon sing mencela-menceli. Paham ya? Nek ulama sing mencela-menceli berarti kon sing mencela-menceli. Lil jinayati 'alal ulama'i bihadza taqsimil khata' fi nafsihi wal ja'ir fi hukmihi. Ya, kau menganggap dirimu yang mencela-mencela, yang salah, karena itu lebih menjaga diri dari tuduhan keji kepada ulama atas pemahamanmu yang salah tersebut. Qala al-mukhalif, maka si ahli bid'ah ini ngomong, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran lebih layak untuk diikuti. Jadi rotok kenang omongan ini. Ya, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu lebih layak untuk diikuti, dan itu hak, betul. Kita mengikuti kebenaran, bukan mengikuti person, bukan mengikuti orang. Jangan sampai kecintaan kita kepada seseorang menjadikan kita meninggalkan kebenaran tersebut. Enggak. Kebenaran lebih kita cintai. Innama dzakartahu anni huwa natijatu allati kharajtu biha faqad wajadtu tanaqudan lakinni ja'altu tanaquda minal ulama la min fahmi. Parah ini. Dia mengatakan, sesungguhnya apa yang kau sebutkan tadi dari hasil kesimpulan pemahaman saya terhadap bid'ah, maka aku mendapati ya memang ada tanakut, ada kontradiksi, memang tak akoni. Tapi aku jadikan kontradiksinya itu ada pada ulamanya, bukan pada saya. Berarti dia mengakui adanya kontradiksi itu. Dari hasil pemahamannya terhadap bid'ah itu timbul kesimpulan yang kontradiksi ternyata ulamanya, bukan pemahaman saya, bukan saya. Qala an-nasih, berkata ahlu sunnah, rahimallahum ra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang istilahnya ngoco, ya, tahu kadar dirinya sendiri. Ya, nggak kayak orang ini, nggak ngoco dia. Ya, dia nggak tahu kadar dirinya sendiri, namanya jahil murakkab. Ya, kalau jahil al-basit, jahil yang standar, yaitu dia nggak tahu, tapi dia tahu kalau dia nggak tahu. Ngerti ya? Dia tuh nggak punya ilmu, tapi dia mengakui kalau dia tidak memiliki ilmu. Ini jahil yang
standar. Nah, ada lagi jahil yang bertumpuk, namanya murakkab. Jahil ditumpuk kejahilan lagi, kebodohan lagi. Apa itu? Dia nggak tahu, tapi dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Ngerti? Dia tuh nggak punya ilmu, tapi dia nggak tahu kalau dia nggak punya ilmu. Kedawan ya. Bahasa gini apa? Ngeminter. Ya, bahasa kita ngeminter. Wis bahlul, goblok, sok tahu lagi. Ya, dia nggak sadar kalau dirinya nggak tahu. Innal aula antaja'ala tanaqudha minka wa ilaika. Sesungguhnya yang lebih layak dikatakan sebagai kontradiksi, mencela-mencela, iku awakmu. Ya, kau seharusnya yang dikatakan mencela-mencela. Li annaka tasawwarta muwassi'in la wujuda lahum. Karena kau sudah menghayalkan yang kau tuduhkan ulama-ulama yang luas tadi. Gak ono ulama luas itu. Iku khayalanmu sendiri itu, gambaran-gambaranmu sendiri yang ada di benakmu itu. Gak ada wujudnya. Kau karang-karang sendiri. Kesimpulan-kesimpulanmu sendiri itu. Ini ulama ketat, ini ulama longgar. Iku gambaranmu dewi, kesalahpahamanmu sendiri. Wa huwa annahum la yaqulun innal ibadati tauqifiyatun alal itlaq. Ulama-ulama yang kau tuduh, yang kau khayalkan mereka itu ulama yang longgar dalam masalah bid'ah, mereka nggak pernah bilang kalau ibadah itu boleh tanpa dalil. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Secara mutlak boleh ibadah tanpa dalil. Nggak ada yang berbicara seperti itu. Wa aidan tasawwarta mudayyiqina la wujuda lahum. Demikian juga kau menghayalkan ada ulama yang ketat padahal tidak ada wujudnya. Itu hanya bayangan-bayangan yang ada di otakmu dari kesimpulanmu karena kau salah paham tentang ucapan ulama terhadap bid'ah. Moco Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iki bid'ah, iki bid'ah, iki bid'ah, disimpulkan, iki ketat iki Ibnu Taimiyah ini. Keras ini berarti Ibnu Taimiyah ini. Terus membaca ucapan ulama lain, Imam Syafi'i, bid'ah terbagi dua, ada bid'ah terpuji, ada ini berarti ulama yang luas ini, longgar ini berarti. Gak ada ulama luas, ulama longgar. Mereka sama-sama sepakat ibadah harus dengan apa? Dalil. Ya, ibadah harus dengan dalil. Wa huwa annahum la yujawizuna syai'an minal ibadatil mustajiddah bil qawaid syar'iyyah wal adillatil 'amah. Di mana mereka para ulama tetap tidak membolehkan mengarang-arang suatu ibadah yang baru, ya, mengarang-arang suatu ibadah yang baru dengan kaidah-kaidah syar'i dan dalil-dalil yang umum. Ya, kata dia gitu. Ya, dianggapnya ulama-ulama yang sempit itu melarang semua ibadah-ibadah yang baru. Bahkan meskipun ibadahnya itu ada dalilnya, bahkan meskipun ibadahnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, tetap dilarang kata dia. Kajam'is sahaba lil mushaf. Ya, seperti para sahabat yang mengumpulkan mushaf, kata mereka harusnya itu dilarang juga, kata dia. Wa ilqa'i al-khutab abra mukabbiratis saut wa hakadha, atau membawakan khutbah ceramah melalui pembesar suara, mikrofon. Baik. Wa bihadza tantahi al-munadharah at-taqribiyah allati yu'raf min khilaliha at-tasawwurul khata'ul fadihu wasyani'u 'inda al-arfaj raddahullahu ila rusydi. Maka dengan ini selesai munadharah, perdebatan yang ditulis oleh beliau hanya untuk takrib, untuk mendekatkan pemahaman kita tentang gambaran yang keliru dari orang yang bernama Al-Arfaj. Ya, semoga Allah mengembalikan dia ke petunjuknya. Langsung halaman 112. Ar-raddu at-tafsili, bantahan terperinci. Kalau sebelumnya itu bantahan secara global. Nah, sekarang beliau mulai masuk bantahan secara terperinci. Jadi ada beberapa syubhat-syubhat
yang akan dibantah secara terperinci. Paham ya bedanya? Kalau bantahan secara global itu umum, seperti tadi Umar ibnu Khattab mengatakan ni'matil bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bantahan terperincinya, bantahan umumnya, ijmalnya, kita katakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Artinya kalau Umar mengatakan ada bid'ah hasanah, Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, maka harusnya yang diambil siapa? Rasul. Nah, ini bantahan secara global, belum kena intinya. Baru kemudian bantahan secara intinya bahwa yang dimaksudkan Umar adalah bid'ah secara bahasa. Karena sholat taraweh secara berjamaah itu bukan bid'ah secara syar'i, karena sudah pernah dilakukan oleh Nabi SAW selama tiga malam. Baru kemudian Nabi meninggalkan karena sebab. Apa sebabnya? Takut diwajibkan. Ketika sebab ini sudah hilang, yaitu di zaman Umar ibnu Khattab, tidak lagi dikhawatirkan sholat taraweh itu diwajibkan, maka Umar menghidupkan kembali apa yang dulu pernah terjadi di zaman Nabi. Maka secara syar'i bukan bid'ah. Nah, ini bantahan tafsili, terperinci. Kata beliau, inna adada syubuhati allati tamma kashfuha bifadlillahi nahwa arba'ina syubha wa hadhihi syubuhat hiya ahammu ma ra'aituhu fil kitab wa illa fa inna tatabbu'a kulli syubuhatihi mimma yatul wal maksudu qad hasala bima dzakar. Kata beliau, sesungguhnya syubhat yang sudah berhasil kita singkap dengan karunia Allah Subhanahu wa taala itu sekitar 40 syubhat dalam kitab ini. Kalau di total itu dipreteli sekitar 40 syubhat. Namun dari syubhat-syubhat tersebut, maka aku hanya mengambil apa yang aku anggap paling penting. Jadi diambil itu yang inti-inti saja. Di mana inti-intinya ini kalau sudah terselesaikan, maka syubhat-syubhat yang lain juga akan berguguran dengan sendirinya. Ya. Jika tidak, kalau dipreteli satu-satu syubhatnya, maka tentu ini membutuhkan sesuatu yang panjang, akan menjadi panjang pembahasannya. Wal maksud qad hasala bima dzakar, dan sudah tercapai tujuannya. Yang penting tercapai tujuannya. Wal an abda bihaulillahi bikashfi syubuhati tafsiliyan. Maka sekarang dengan pertolongan dari Allah, dengan kekuatan dari Allah, aku akan memulai menyingkap syubuhat secara tafsilian, secara terperinci. Min usulid dhalali indal katib munaza'atuhu fi annal asla fil ibadati at-tauqif alal itlaq. Di sini beliau sampaikan dulu, di antara prinsip kesesatan, landasan kesesatan, akar kesesatan yang ada pada penulis kitab ini, yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj, yaitu penentangan dia gak terima dengan kaidah hukum asal ibadah itu adalah tauqif. Iku asal akar permasalahannya itu kenapa dia ini tersesat? Karena dia menentang kaidah bahwasanya ibadah harus dengan dalil. Iku gak terima deh, mencak-mencak deh sama ibadah itu, sama kaidah itu. Jadi kaidah yang mengatakan bahwa ibadah harus tauqif secara mutlak itu tidak diterima sama dia. Itu akar kesesatannya. Asyubhatul ula. Kita mulai syubhat yang pertama. Naza'al katibu fi annal asla fil ibadati tauqif alal itlaq. Penulis menentang kaidah hukum asal ibadah itu berhenti pada dalil secara mutlak. Ini ditentang oleh penulis. Faqala, penulis mengatakan, inna hadhil adillata syar'iyyata tuwaddihu anna qadiyata ta'mimi man'il ibadati illa bitauqifin
tanqusuha ba'dud diqqah. Kata dia, sesungguhnya dalil-dalil syar'i menjelaskan bahwa permasalahan larangan beribadah secara umum kecuali harus dengan dalil, itu kalau diteliti lebih dalam, maka itu kaidah yang tidak bisa dipraktekkan, alias kaidah yang tidak benar. Paham ya maksudnya ya? Jadi dia menganggap bahwa kalau dimutlakkan bahwa ibadah harus dengan dalil, ya maka ini tidak benar, kata dia. Waqala, kemudian dia melanjutkan, at-tauqif fil ibadat qadiyatun ya'tamidu 'alaiha al-mudayyiqun lil bid'ah fi tahrimi katsirin minal muhdatsat. Kaidah yang menyebutkan, rumus yang menyebutkan bahwa ibadah harus dengan dalil secara mutlak, itu adalah kaidah yang dipegang oleh ulama-ulama yang apa? Yang ketat. Jadi dia sudah menuduh ibadah harus dengan dalil, iku kaidah Wahabi kalau orang sekarang ini. Ya, itu kaidahnya Wahabi. Apa tujuannya Wahabi mendengungkan ibadah harus dengan dalil, ibadah harus dengan dalil? Tujuannya mereka ingin untuk mengharamkan perkara-perkara yang baru. Sampai sekarang yang didengungkan sama mereka itu. Ya, makanya mereka nggak terima. Kita ini cuma menyampaikan saja. Nggak salah pernah kita ada yang motong video anak itu dulu, bahwasanya ibadah hukum asalnya haram, terlarang. Sampai ada apanya? Sampai ada dalilnya. Kalau dalam masalah dunia, al aslu fil asya al ibahah. Kalau hukum-hukum duniawi secara asal hukumnya mubah, sampai ada dalil larangannya, pengharamannya. Kita sampaikan itu. Sudah, kita nggak menyebutkan ini bid'ah, enggak. Kita hanya menyampaikan kaidah. Tapi ahli bid'ah kepanasan. Apa? Oh, ini tahu ini tujuannya Wahabi ngomong kayak gini ini. Apa? Nanti ujung-ujungnya kita dibid'ahkan semua ini amalan-amalan kita ini. Maulid dibid'ahkan, tahlilan dibid'ahkan, ya, ngalap berkah di kuburan dibid'ahkan. Ya, gara-gara apa? Gara-gara kaidah itu tadi. Hukum asal ibadah berhenti pada dalil. Ono dalile lakonono, gak ono dalile ojo. Kita nyampaikan ngono tok wis kepanasan mereka. Kenapa? Karena tahu bahwasanya di balik kita menyampaikan kaidah itu, konsekuensinya berarti bid'ah mereka ini apa? Sesat. Iya, karena nggak ada dalil. Baru mari ngono golek-golek dalil. Ketika dibongkar, baru mereka cari-cari dalil. Sebelumnya mereka nggak kepikiran cari-cari dalil itu. Makanya ahli bid'ah itu kan berbuat dulu, baru golek-golek dalil. Kalau kita al ilmu qoblal qauli wal amal, ilmu dulu, dalil dulu, baru ngomong dan baru berbuat, beribadah. Ahli bid'ah enggak, ya, ibadah sih, ngamalkan dulu. Kok nek ditakoni dalile opo? Gampang kok golek ae. Yo diusahakno ae, gampang golek dalil itu. Baik. Fama iyandur ahaduhum ila muhdatsatin illa wa yusari'u bi tahrimiha bi hujjatin annaha ibadah wal ibadatu tauqifiyatun wa bittali fala yajuzu ihdatsuha. Maka apa yang dipandang oleh mereka sebagai sesuatu yang baru, maksudnya oleh ulama-ulama yang dia tuduh ketat itu, maka apapun yang dianggap oleh mereka sesuatu yang baru, maka mereka langsung gercep untuk mengharamkannya. Dengan alasan itu sesuatu yang baru itu kan ibadah. Berarti ibadah harus ada dalilnya. Sedangkan kau beribadah baru ini nggak ada dalilnya, maka berarti itu bid'ah dan tidak boleh. Ini kata Al-Arfaj tadi. Jadi ini asal kesesatannya itu dia gak terima kalau dikatakan ibadah harus dengan dalil. Makanya dia berusaha untuk menggugurkan kaidah ini, ya, sehingga dia ingin membuka pintu oleh ibadah tanpa dalil itu yang ingin dibuka sama Abdul Ilah Al-Arfaj.
Wa kashfu hadhihi syubhah an yuqal. Nah, menyingkap syubhat ini adalah inna hadhihi syubhah minal usul allati dhalla fiha al-katibu wa adalla. Sesungguhnya syubhat yang disampaikan oleh penulis itu adalah termasuk di antara perkara usul, perkara prinsip, perkara pokok agama. Gak boleh berbeda pendapat di sini. Jangan mengatakan, oh Ustadz ini perbedaan pendapat ya harus toleransi lah. Iya, kan saya menganggap bahwasanya ibadah itu boleh tanpa dalil. Kalau antum kan ibadah harus dengan dalil. Ya kita saling toleransi lah, nggak usah saling salah menyalahkan. Oh gak iso. Ini perkara apa? Usul, perkara prinsip. Ya, bukan perkara-perkara yang bisa ditolerir di situ. Ini perkara prinsip yang menyebabkan sang penulis itu sesat wa adalla dan menyesatkan orang lain. Thumma innahu lam yaktafi bil munaza'ati fi hadzal asli ma'a syiddati dhalali. Namun penulis ini kemudian tidak cukup menentang ya landasan yang sudah disepakati, yaitu ibadah harus dengan dalil. Nggak cukup dia menentang itu dengan kerasnya penentangannya itu dan dengan parahnya kesesatan yang dia miliki. Nggak cukup cuman itu. Bal zadatinu billatan. Ini ungkapan dalam bahasa Arab, zadatin billah. Lumpur ditambahi air. Ya. Wis lumpur ditambahi banyu. Jadi apa? Nyenyek, tambah nyenyek mana? Lumpur itu sudah jemek, sudah ditambah air. Ini ungkapan dalam bahasa Arab ya. Artinya ini orang sudah sesat, maka ditambah lagi dengan kesesatan yang lebih parah. Apa kesesatan yang lebih parah itu? Wa'aba ala man sammahum mudayyiqin bi annahum ya'tamiduna ala hadzal asli fi tahrimi katsirin minal muhdatsat. Sudah dia menentang kaidah semua ibadah harus ada dalilnya, itu sudah ditentang dan itu saja sudah sesat. Ditambah dia mencela ulama-ulama yang dia anggap ketat itu. Dicela sama dia. Di mana para ulama-ulama yang dituduh ketat itu suka bersandar dengan kaidah tadi, maksudnya kaidah ibadah harus dengan dalil ya, untuk mengharamkan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Jadi dia tuduh para ulama itu ketat dalam masalah bid'ah dengan pakai kaidah tersebut. Wa inna taqriral katib adamat taslim bi annal ibadati tauqifiyatun alal itlaq batil wa anid dalili atil bal huwa mukhalifun lil adillati syar'iyyah wa aqwalis sahabah wa ijma'i ahlil ilm kama taqaddama taqriruhu fil muqaddimatis sabi'ah. Sesungguhnya penegasan sang penulis, jadi penulis menegaskan ibadah boleh tanpa dalil, itu kan yang mau ditegaskan sama dia. Dan dia nggak mau tunduk, nggak mau menerima kaidah ibadah harus dengan dalil itu, nggak terima dia. Maka apa yang ditegaskan oleh penulis, keberatan penulis akan kaidah itu adalah kebatilan dari penulis itu. Dan dalil-dalil yang dia paparkan tentang Umar bin Khattab tadi mau bid'ah hasanah, ya Umar beribadah tanpa dalil, yaitu sholat taraweh. Para sahabat mengumpulkan mushaf iku yo gak ono dalile tapi dilakoni ambek sahabat. Semua dalil-dalilnya itu atil, tertolak. Gak bisa dijadikan dalil. Justru sikapnya dia itu menyelisihi dalil-dalil syar'i, menyelisihi ucapan para sahabat, menyelisihi ijma' para ulama. Sebagaimana sudah kita sampaikan, kata beliau di muqaddimah yang ke-7. Nanti bisa cek lagi rekaman kita pada muqaddimah yang ke-7. Fahuwa qaulun muhdathun la salafalahu. Itu adalah ucapan yang muhdats, ucapan yang baru. Ya, pendapat yang baru yang tidak punya salafnya. Apa maksudnya tidak punya salaf? Pendahulunya. Ya. Jadi ini penting jamaah. Kita ini kalau ngomong itu mikir dhisik, ono salafi gak awak dhewe iki? Ada pendahulunya enggak? Oh ternyata ada.
Maka pertanyaan kedua, sopo pendahulunya itu? Oh, ternyata pendahulunya Abdullah bin Saba. Betul, itu salaf juga. Salaf artinya apa? Pendahulu. Ya. Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ketika ditanya, siapa salaf kalian? Ya kan? Siapa salaf kalian mengatakan tangan itu sebagai tangan Allah, itu diartikan apa? Kekuasaan Allah, diartikan nikmat Allah, diartikan kekuatan Allah. Siapa sebelum engkau yang ngomong kok ngono? Ya, maka kalau dia mengatakan kita juga punya salafus soleh, yaitu para sahabat, mana buktinya? Ayo tantang, mana buktinya? Para sahabat mengatakan demikian. Iya, seperti yang dinukil oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ya. Bukan salaf berarti. Ya. Kalian juga salaf kalian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cuma meneruskan tongkat estafet para ulama dari zaman ke zaman. Apa yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak bertentangan dengan para sahabat, dengan kitab-kitab akidah sebelumnya. Baca kitab akidah klasik seperti Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, ya, Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni, I'tiqad A'immati Ahlil Hadis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili, ya, Ushulus Sunnah oleh Imam Al-Humaidi, Aqidah Imam Bukhari. Kalau mau yang ada riwayat-riwayatnya, ya buka kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam siapa? Al-Lalikai. Ya, itu disebutkan akidah imam-imam para salaf. Tidak ada yang bertentangan dengan akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Sedangkan mereka mengaku mengikuti salaf, ternyata salafnya Jahm bin Safwan. Akidahnya Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah dengan apa? Dengan akal. Ya, bukan akidahnya para sahabat. Tapi kembali ke sini. Ucapan tersebut, yaitu yang mengatakan boleh ibadah masih yoga ono dalile, itu ucapan yang baru yang tidak punya salaf. Lidza lam yastati' naqlahu an ahad. Karenanya penulis yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj, dia nggak mampu untuk menukil ucapan salaf. Ya, nggak mampu dia untuk menukil ucapan siapapun yang mendukung statementnya tadi, yaitu boleh ibadah tanpa dalil, gak harus ibadah itu ngenteni dalil. Sopo salafi? Gak dinukil dalam kitabnya. Kitabnya yang ditulis itu Mafhul Bid'ah itu gak ada. Wa innama faza'a ilal mutasyabihat wa tarkil muhkamat. Yang ada justru dia tampilkan mutasyabihat, ayat-ayat yang dalil-dalil yang syubuhat, yang samar-samar. Ya, tapi nggak disertakan ulama siapa yang ngomong kayak gitu, gak ono. Teko uteke dhewe. Ya, dari akalnya sendiri, dan dia meninggalkan ayat-ayat yang jelas muhkamat. Jadi kaidahnya sesuatu yang muhkam, yang sudah pakem, yang paten, itu yang harusnya dijadikan sebagai dasar. Ketika nanti datang yang samar-samar, maka yang samar-samar ini harus dikembalikan lagi kepada yang dasar, yang muhkam, yang pasti. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran. Yang muhkam, Al-Quran itu kalamnya siapa? Al-Quran itu ucapannya siapa? Firmannya siapa? Oh, Allah jelas, tidak usah mikir. Ya, Al-Quran kalamullah, itu muhkam sudah. Allah berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Sudah, itu sesuatu yang muhkam. Maka ini yang seharusnya menjadi gocean, asas. Nah, kemudian datang mutasyabihat. Datang kepada antum ahli syubuhat. Dia bilang sama antum, kalau Al-Quran itu kalamullah, bagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-Haqqah? Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapannya Rasul yang mulia. Ditambah lagi dalam surat At-Takwir, sama juga ayatnya, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin.
Tapi di sini bukan Rasul Nabi Muhammad, tapi siapa? Kalau ayat surat At-Takwir, Jibril. Al-Quran ucapan Jibril. Di surat Al-Haqqah, Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad SAW. No, antum ya apa? Sikap antum gimana kalau mendapati mutasyabihat seperti ini? Nah, balik kepada yang muhkam. Apa yang muhkam? Al-Quran kalamullah. Gak terima mau ahli syubhat tadi. Terus apa itu daliliku? Embuh. Saya nggak tahu yang mutasyabihat seperti apa. Yang saya pegang yang muhkam ini. Terus gimana jawabannya? Saya nggak punya ilmu tentang itu. Kalau Anda nggak bisa jawab, saya nggak punya ilmu tentang itu. Cuman yang saya pegang adalah yang muhkam. Adapun ucapanmu barusan, bukan ayatnya ya. Ucapanmu barusan itu adalah syubhat. Ya, syubhat. Ya, saya tetap berpegang dengan yang muhkam. Al-Quran kalamullah. Tapi apa ini terus? Engko tak takokno mbek Ustaz. Ya, nanti itu gampang. Yang penting jangan meninggalkan yang apa? Yang muhkam. Allah di mana? Atas. Allah fis sama. Itu muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Ya, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan istawa 'alal arsy. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Aamintum man fis sama. Banyak ayat-ayat. Maka itu yang muhkam. Kemudian datang syubhat. Bagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti ini dia inginkan apa? Mutasyabihat. Dia menginginkan yang samar-samar untuk menggugurkan yang muhkam. Bagaimana sikap kita? Kalau kita memang nggak memiliki ilmu untuk membantahnya, cek goce ono iki muhkam iki aja dicul. Jangan dilepas yang muhkam iki. Gak, kon masih nggawa syubhat 1000, 2000, seabrek kau bawakan kepada saya ayat-ayat mutasyabihat, saya tetap memegang yang muhkam. Apa? Allah fis sama, Allah di atas. Wah, berarti kon memang yo karepmu wis. Kau bilang aku ini nggak tahu, kau bilang aku ini bahlul, saya tetap megang yang muhkam ini. Ya, adapun nanti jawaban atas syubhatmu nanti bisa ditanyakan kepada orang yang memang memiliki ilmu. Saya nggak punya ilmu tentang hal itu. Ilmu saya terbatas. Saya cuma tahu yang muhkam, maka ini yang saya pegang. Jangan seperti orang awam. Orang awam terombang-ambing sama syubhat. Iya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh iya ya, langsung kepengaruh dia. Berarti Allah itu di mana-mana dia itu. Ya. Kemudian datang syubhat lagi baru, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan hambanya. Ya, fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'uhu alladzi yasma'u bihi. Ya, apabila aku telah mencintai hambaku, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Oh, berarti Allah bersatu dengan wali-walinya, manunggaling kawula Gusti. Melo mane akidah iki ditinggal yang lagi itu. Berarti Allah gak nang dindi. Gak, Allah bersama makhluknya. Terus berpindah-pindah. Kono subhat anyar maneh, melo ngono maneh. Ngerti ya? Ahlus sunnah gak gitu. Ahlus sunnah memegang dengan yang muhkam. Cuman sayangnya orang-orang itu gak tahu yang muhkam itu apa. Gak tahu yang prinsip itu apa. Ya, makanya penting kita tegaskan akidah-akidah, prinsip dasar akidah Ahlus sunnah, supaya kaum muslimin apalagi yang mengaku sebagai salafi tidak mudah terombang-ambing dengan syubhat. Ya. Masalah pemimpin yang muhkam, apa hukumnya mengkritik pemimpin di depan umum? Nah, haram, nggak boleh. Memberontak kepada pemimpin, mengkritik pemimpin di depan umum nggak boleh. Ya, kemudian datang syubhat bahwasanya pernah para salaf yang mengkritik sebagian pemimpin-pemimpinnya. Ya, sebagian orang belok, oh iya ya, berarti boleh ya. Enggak, kembalikan kepada yang muhkam. Ya. Adapun sikap para salaf, maka individu-individu mereka maksum atau tidak? Tidak. Kalau itu pendapat individu mereka seperti Al-Husaini, ya, Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dia tidak membaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Maka itu sikap pribadinya, ijtihadnya,
Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan para sahabat yang lainnya tidak sepakat dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau Anda baca sejarah, ketika Husain mau meninggalkan Mekah pergi ke Karbala, pergi ke Irak, maka ditahan oleh para sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Umar, ditahan karena mereka nggak setuju dengan sikapnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka itu ijtihad, nggak bisa kemudian dijadikan dalil untuk mengalahkan yang muhkam. Oke. Kembali ke sini. Wa inna mimma huwa kafin fi isqati hadzal qawli wal katibi al ilma bi annahu la salafa lil katib fi hadzal dhalal. Dan di antara bantahan yang cukup untuk menggugurkan ucapan sang penulis tadi, ya di antara bantahan yang sangat telak, yaitu penulis ternyata nggak punya salaf. Iku bantahan telak iku wis. Ngomong ngono tok ae dia dari tadi ngomong bid'ah itu hasanah. Boleh kita beribadah tanpa dalil. Buktinya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Kita cuman balas satu tok. Iku wis nampol dhek. Apa dalil? Apa balasan kita? Sopo salafmu? Sebutkan salafmu sopo. Pendahulumu siapa? Ya. Sawaun alladzina za'amahum muwassi'in au mudayyikin. Bawakan ulama siapa? Entah yang kau golongkan dia sebagai ulama yang luas atau ulama yang ketat, siapa? Bawakan salafmu itu. Wa hadhihi kutubu ahli ilm, dan kitab-kitab ahli ilmu, kitab-kitab para ulama bisa diakses dengan mudahnya di zaman sekarang. Falyadhkur al-katib man salafuhu fi hadzal dhalal. Maka hendaknya penulis menyebutkan siapa salafnya dalam kesesatannya itu. Wadunahu waduna itsbati dzalika khartul kitab. Ala anna al-katib nafsuhu min haitsu la yadri yuqarrir anna al-asla fil ibadat at-tauqif. Kama bayyantuhu fi raddil mujmal wa laysa hadha bi awwali tanaqudatihi wa mughalatatihi. Tapi anehnya penulis sendiri ini, dia itu juga di sisi yang lain, di dalam ucapannya, dia juga menyetujui bahwa hukum asal ibadah itu berhenti pada dalil. Tapi ternyata di kesempatan yang lain, dia membantah kalau hukum asal ibadah itu boleh tanpa dalil. Itu kebiasaan ahli bid'ah itu gitu ya. Mencela. Dulu antum pernah dengar kisah ya Ustadz Abdurrahman hafizahullah, ya, sekitar tahun-tahun 2006 2007 itu di tempat saya itu lagi banyak anak-anak muda yang gandrung sama pemikiran-pemikiran takfiri khawarij, ya, jihad-jihad, di mana mereka itu bikin buletin Jumat. Ya, setiap Jumat mereka mengeluarkan buletin-buletin. Isinya apa? Isinya tentang ya kritikan terhadap pemimpin, pengkafiran terhadap penguasa. Ya, kemudian tentang berita Usama bin Laden apa tahu ya, tahun-tahun segitu kan memang lagi nama buletinnya Sautul Jihad. Ono gambare bukan klis apa? Bayangan orang numpak jaran nggawa pedang ini. Oh, logone itu. Ya. Nah, di salah satu rubrik artikelnya itu disebutkan bahwasanya siapapun kurang lebihnya yang mentaati hukum tauhid, yang tunduk di bawah tauhid, maka dia kafir. Ya, maksudnya tunduk di bawah hukum pemerintahan Indonesia yang dianggap sebagai tauhid dengan segala apapun yang ada di dalamnya. Maka yang tunduk di bawah pemerintahan tauhid dia kafir. Nah, Ustadz melihat celah di situ bahwasanya di pojok kanan buletin itu ada yayasan Tafaqqufiddin, kalau tidak salah nama yayasannya itu. Ini yayasan di bawah Kemenkumham, ya, resmi di bawah Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, nomor sekian sekian dan sekian. Ya, dibantah, kalian berada di bawah Kemenkumham, berada di bawah tauhid. Berarti harusnya kalau menurut kaidah kalian sendiri, kalian juga apa? Kafir. Ternyata setelah dibantah sama Ustadz, edisi berikutnya dihapus itu Kemenkumham. Ini mencela-mencilnya ahli bid'ah dengan segala variannya dan rasanya. Mereka semua sama.
mencela-mencela. Jamaah, selesai. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas syubhat yang kedua. Dan ini syubhat yang kedua ini lumayan lumayan bikin pusing bagi sebagian orang, yaitu perbuatan sebagian sahabat yang ditakrir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholat 2 rakaat setelah wudhu, yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, disetujui oleh Nabi. Kita biasanya bantahnya gimana? Oh iya, itu bukan bid'ah karena disetujui oleh Nabi. Sedangkan kalian sekarang berbuat bid'ah, siapa yang menyetujui kalian? Itu kan standar ini. Dia menampilkan syubhat yang baru lagi. Apa? Bukan persetujuan Nabi masalahnya, tapi perbuatan sahabat yang dengan santainya melakukan ibadah yang gak dicontohkan Nabi. Paham ya? Jadi para sahabat itu mereka punya kebiasaan membuat ibadah yang nggak pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka perbuatan itu menunjukkan bahwa sahabat itu biasa saja ngarang-ngarang ibadah gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi bukan dibahas persetujuan Nabinya, enggak. Yang dibahas justru perbuatan sahabatnya. Di mana mereka ini dengan entengnya, dengan mudahnya para sahabat berbuat sesuatu yang baru dalam agama. Berarti menunjukkan memang sudah menjadi tradisi para sahabat untuk berbuat bid'ah. Ada yang disetujui sama Nabi, ada yang tidak disetujui sama Nabi. Tapi kan para sahabat berarti suka berbuat bid'ah, gitu. Ngarang-ngarang ibadah sendiri tanpa menunggu contoh dari Nabi. Ya. Tapi itu syubhat ya. Jawabannya pekan depan. Wah, ini juga kecewa getun juga ini anak kasih bocoran syubhatnya ini. Mulai gue syubhat antum. Tapi ala kulli hal, kalau dia mau ditanyakan tafadhol. Ya. Ya apa? Ya. Sebagian orang melihat bolehnya bid'ah ini karena yang melakukan ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai anak cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tertolak disebabkan syariat sudah sempurna dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan clearance, memberikan izin kepada siapapun untuk membuat sesuatu yang baru di dalam agama, hatta kepada dzurriyyahnya, kepada keturunannya. Kemudian yang kedua, memang ada kemuliaan pada ahlul baitnya Nabi, dzurriyyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun memang mereka ini menasabkan diri kepada Nabi, maka ya kita nggak masalah mempercayai. Kita tidak seperti sebagian orang yang mungkin ya geger nasab ini, menolak nasab ini. Nggak masalah kita mempercayai nasab mereka. Iya, kami terima pengakuan kalian bahwa kalian memang nasabnya bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan kalian menuntut kami menghormat kepada kalian. Kenapa? Karena sekedar nasab saja tidak menjadikan seseorang kemudian dikatakan di atas kebenaran. Harus nasab itu sesuai dengan ittiba'nya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak ittiba' kepada Nabi, maka nggak ada manfaatnya nasab itu. Di antara dalilnya yaitu kisah tentang anaknya Nabi, siapa yang tenggelam? Nuh alaihi salam. Antum buka nanti surat Hud. Di situ dikisahkan tentang kisah tenggelamnya anak Nabi Nuh. Ya, ketika kapal sudah naik, air banjir sudah besar, Nabi Nuh berkata kepada anaknya, "Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah bersama kami ke atas kapal dan jangan kau bersama orang-orang yang kafir itu. Mokong anaknya. Dia mengatakan, "Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'."
aku akan naik ke atas gunung sehingga aku bisa selamat dari air, dari banjir. Namun ternyata fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ombak memisahkan antara Nabi Nuh dengan anaknya itu, dan anaknya pun termasuk di antara orang-orang yang tenggelam. Anaknya tenggelam. Maka ketika surut, Nabi Nuh menagih janji Allah. Karena sebelumnya Allah sudah berjanji bahwa yang selamat itu adalah ahlul baitmu, keluargamu. Ya, sebelumnya Allah berjanji falamma jaa amruna wa faratan nuru qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlak. Dan keluargamu. Allah menyebutkan yang selamat adalah ahlul baitnya Nabi Nuh. Tapi ternyata kelem. Maka setelah surut ditagih sama Nabi Nuh. Dia mengatakan inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, sesungguhnya anakku yang tenggelam itu adalah ahlul baitku, dan sesungguhnya janjimu itu hak. Ya, kau sudah berjanji anakku ahlul baitku selamat. Maka dibantah sama Allah, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu anakmu yang tenggelam bukan ahlul baitmu. Padahal anaknya Nabi Nuh enggak itu. Langsung darah dagingnya Nabi Nuh langsung. Tapi karena dia, kenapa ditolak dari ahlul baitnya Nabi Nuh? Karena tidak ittiba kepada Nabi Nuh. Maka tolak ukurnya ittiba. Jangan dilihat nasabnya. Nasab itu nomor 2. Ittibanya dulu kepada Nabi bagaimana? Tauhidnya dulu bagaimana? Ya. Kalau ternyata dia cuma modal nasab, tapi praktek di lapangan ternyata dia jauh menyimpang dari ajaran Nabi. Nabi mengajarkan tauhid, justru mereka berbuat syirik. Nabi menyeru kepada sunnah, justru mereka menghidupi bid'ah. Maka nggak ada gunanya nasab itu. Ya, meskipun taruhlah nyambung nasabnya dengan segala bukti, ya ada BPKB atau akte sertifikat tanah notaris open sertifikat nasab. Iya, kalaupun ada bukti-bukti seperti itu, iya kita percaya. Ya kita percaya kalian memang bersambung nasabnya. Tapi apa manfaatnya kalau menyimpang dari jalan Nabi? Ya, maka yang tidak menyimpang dari jalan Nabi, nah ini yang kita cintai, kita ikuti. Tapi kalau menyimpang, nggak ada gunanya nasab itu. Ya, maka nggak bisa kemudian dengan modal ini keturunan Nabi terus pasti diikuti, enggak. Nabi mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalannya tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Baik, kalau tidak ada kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.